Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu serta teman-teman peserta training KBS 3. Assalamualaikum pagi, kabar Bapak dan Ibu. Sehat-sehat selalu berada dalam lingkungan dimanapun Bapak dan Ibu. Hari ini merupakan hari kecil di mana pada kesempatan ini sebenarnya tidak akan terlalu banyak panjang ya, terlalu panjang karena kami akan hanya memaparkan tugas atau apa-apa saja yang perlu dikerjakan oleh Bapak dan Ibu setelah kegiatan ini atau setelah workshop atau training 5 hari ini selesai. Dan seharusnya Pak Gatot hadir pada kesempatan kali ini, namun beliau sepertinya sedang ada agenda yang bisa ditunda. Jadi saya yang dibantu oleh Mbak Anifa dan Mas Vicky akan menjelaskan mekanisme tugas yang perlu dikerjakan oleh Bapak dan Ibu dan teman-teman semua di masing sekolah untuk tentunya mendapatkan sertifikat dan lalu juga untuk memenuhi laporan sebagai sekolah penerima bantuan ya, dan bantuan di Direktorat Center. Saya share screen kepada Ibu. Dan mohon maaf apabila saya oke karena sinyal di ATS dan tidak bagus, kurang bagus ya. Mohon izin sebentar untuk share screen. Mbak Anifa terlihat ya? Ya, terlihat, Pak. Oke, baik. Saya membantu memaparkan apa yang sudah dikerjakan atau sudah dibuat oleh Bapak Gassi terkait dengan penerimaan sertifikat guru PKK dan KWU di kegiatan pada kesempatan kali ini. Gitu. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua, gitu ya. Khususnya Bapak dan Ibu gurunya dibantu oleh teman-teman. Seperti saya yang sudah jelaskan kemarin gitu ya, bahwa siswa dan siswi yang ikut program Golden Ticket, bagaimana yang saya sudah minta seperti beberapa hari lalu ya, mereka diwajibkan ikut mata kuliah teknopreneur, di mana salah satu asisten yaitu adalah Mbak Anifa dan dosen itu Pak Gatot ya, dan akan dibekali banyak hal dan banyak hal tersebut yang akan membantu pengembangan PKK di sekolah Bapak dan Ibu ketika mendapatkan dana training PKK ini. Jadi kami harapkan betul-betul bahwa siswa dan siswa tiga itu dimanfaatkan betul oleh sekolah Bapak dan sebagaimana kemarin yang sudah dijelaskan oleh Bu Ane ya, oleh Bu Ane, oleh Pak Gatot gitu bahwa memang posisi siswa dan siswi sebagai peserta golden ticket ini sangatlah penting gitu beradaannya untuk membantu Bapak dan Ibu mengembangkan PKK dan mengembangkan kemampuan belajar di sekolah Bapak dan Ibu masing gitu. Sangat ilmu yang dia dapatkan di golden ticket bukan hanya teknoprener tapi juga ada empat mata bidang lain ya, data science, dan sebagainya. Baratnya jadi tutor sebaya ya gitu teman-teman siswa dan siswi yang ikut program Golden Ticket yang ikut training PKK kali ini gitu, jadi eh, koordinatornya gitu membantu Bapak dan Ibu menggerakkan teman belajar untuk bisa berwirausaha di masa pelajaran seperti itu. Tiap, tiap pos dari guru dan siswa yang telah mengikuti wajib sedikit progres perkembangan PKK setelah mengikuti kegiatan ini yang meliputi pembuatan nomor induk guru. Kemarin sudah dijelaskan oleh Mas Vicky ya gitu bahwa NIP ini penting untuk eh, berwirausaha ke depannya gitu dan juga sebagai portofolio bahwa kita memang sudah daftar legal untuk berwirausaha. Sebenarnya kemarin saya agak lupa gitu ya, ada yang bertanya berkaitan dengan apakah NIB kalau nggak punya NIB itu tipsnya ilegal nggak sih? Ya, selagi tidak menjual barang-barang yang melanggar undang-undang ya gitu, itu ya tetap legal, silakan aja. Gitu. Namun NIB ini memang menjadi salah satu syarat sah, gitu ya, syarat sah
syarat sah, dan juga ketika teman-teman mau mengembangkan modal, mau mencari modal gitu ya lebih besar atau lebih banyak gitu ya, NIB ini menjadi salah satu prasyarat penting untuk mengajukan ke bank dan lain-lain. Akan lebih mudah lah gitu, ketika kita punya NIB karena tercatat kan. Dan semua guru, PKK, dan KWU juga wajib punya dan melaporkan omsetnya selama 6 bulan terakhir. Jadi memang NIB ini juga gratis, free, dan tidak ada beberapa guru yang di batch sebelumnya tanya ke saya takut gitu ya bikin NIB tak karena status beliau PNS lah dan lain sebagainya. Menurut saya fine-fine aja ya. Nah, kemarin sudah jelas oleh Pak Gatot namanya guru KWU atau guru PKK ya harus berusaha, usaha gitu, dan tidak memiliki adanya. Itu jadi Bapak dan Ibu serta teman-teman wajib memiliki nomor induk perusahaan atau NIP. Semua guru PKK wajib punya dan melaporkan omsetnya selama 6 bulan terakhir jika ada. Kalaupun misalkan guru PKK-nya baru punya NIP, nggak apa-apa juga. Yang penting, yang kedua, menyiapkan sistem monitoring kewirausahaan di sekolah masing-masing berupa tabel omset per siswa maupun aplikasi yang bisa dipakai oleh guru dalam mengontrol pekerjaan tersebut. Nah ini tabel omset ya Bapak dan Ibu kemarin sudah dijelaskan juga oleh Mas Wiki secara manual melalui Excel atau spreadsheet. Lalu sudah dijelaskan juga kemarin oleh Pak Ramadan ya berkaitan dengan website aplikasi pencatatan omset ya, website pencatatan omset. Jadi silakan Bapak dan Ibu jikalau memang misalkan mau menggunakan cara yang manual dipersilakan, tapi misalkan ingin meminta bantuan Pak Ramdan ya kemarin ya Pak Ramdan berkaitan dengan website pencatatan omset dipersilakan aja mengajukan ke Ramdan gitu untuk eh, teknis seperti apa itu dipersilakan. Lalu yang ketiga adalah mendorong murid-muridnya memiliki bisnis dan NIB serta omset masing-masing siswa kelas maupun kepala sekolah. Jadi kami harapkan bahwa yang ikut PKK ini bisa menggerakkan kewirausahaan di masing-masing sekolahnya, lalu juga mengajak teman-temannya untuk buat NIB dan juga mencatatkan omset. Omsetnya itu berapapun dipersilahkan gitu ya. Itu yang nantinya apa namanya omset itu dipersilahkan mau kontraknya berapa dalam artian di SK ya. Kalau Bapak kita lihat di file hari Senin di Google Drive dinamakan checklist kalau tidak salah di halaman 32 itu adalah contoh SK kepala sekolah yang mana di situ ada omset ya kalau misalkan mau dapat nilai sekian omsetnya harus segini, dapat nilai sekian omset harus segini. Nah, itu yang ada di contoh itu bukan aturan yang baku dalam artian harus seperti itu tidak, itu silakan disesuaikan dengan kemampuan siswa dan siswi di sekolah Bapak. Dan yang terpenting itu adalah gimana membangun jiwa kompetitif ya dari siswa dan siswinya dan juga bisa membangun keinginan minat mereka untuk berwirausaha dan juga yang mencari uang disesuaikan dengan nilai yang ada, besar atau tidaknya bukan jadi soal. Kalau besar itu bonus ya gitu, kalau jumlah uangnya besar itu bonus. Yang terpenting adalah melatih mereka, siswa dan siswi gitu ya, untuk mampu bersaing, bisa berwirausaha sesuai dengan minat yang mereka sukai. Usahanya apa? Silakan, asal tidak melanggar tadi ya, asal tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar hal-hal yang etika, asusila dan lain sebagainya gitu. Usahanya apa bebas silakan, walaupun tidak sesuai dengan jurusannya dia. Lalu yang selanjutnya adalah menemukan dan memperkenalkan 8 standar AKR kewirausahaan dan nilai level yang dicapai oleh guru dan muridnya sebanyak mungkin. Nah, ini nanti mungkin akan dilakukan oleh Pak Gatot ya. 8 standar AKRF ini mungkin nanti Mbak Anifa bisa jelaskan di detail karena standar AKRF ini standarnya Asia Science ya, antara Asia Tenggara di mana omset 2.500.000 levelnya satu. Level 2-nya 5 juta ke atas dan selanjutnya kurang lebih seperti itu sih sertifikat AKRM, gambar AKRM. Lalu yang terakhir adalah membangun sistem yang disetujui oleh kepala sekolah untuk dipakai seterusnya di sekolah tersebut sehingga sustainability terjadi. Nah ini berkaitan dengan SK tadi ya gitu. Kami harapkan bahwa guru PKK ini dan juga Bapak dan Ibu kepala sekolahnya bisa saling bersinergi, bekerja satu sama lain, saling tolong seperti ini. Bukan hanya setelah 6 bulan ini selesai, enggak. Setelah dana bantuan ini selesai, enggak. Kan, walaupun setelah eh, nanti misalkan kita next semester, anak-anak yang baru ini, atau anak-anak yang baru naik kelas ini gitu ya,
itu juga bisa dipakai sistem seperti ini gitu. Jadi sustainability untuk penilaian PKK 3 ini gitu, penilaiannya berdasarkan basis omset, bukan hanya teori yang ujian gitu ya. Karena kan kalau PKK itu kan harus turun, harus terjun ke lapangan ya, seperti yang sudah diceritakan oleh Bu Asri kemarin ya, hari Senin ya gitu, dan Bu Ane di hari Rabu gitu. Mereka guru dan kepala sekolah ya, yang sistemnya itu dipakai di sekolahnya masing-masing sampai saat ini. Tuh karena apa? Karena si guru PKK-nya dan kepala sekolahnya bersinergi satu sama lain gitu. Mereka sepakat bahwa memang pola pengembangan PKK di masing-masing sekolah atau di sekolah mereka ya harus seperti ini gitu, berbasis omset, berbasis berjualan, usaha. Namanya KWU ya atau namanya PKK ya, yang pasti nilainya harus berbasis praktek yang ada gitu. Itu yang eh, diharapkan gitu ya, sustainability-nya terbangun, sustainability-nya terjadi gitu. Ini mungkin lebih ke untuk Bapak dan Ibu guru ya gitu, dibantu nanti oleh siswa dan siswi yang ikut peserta, yang menjadi peserta Golden Ticket batch 3 seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu guru diajarkan juga model kanvas, bisnis model kanvas, sorry, BMC, serta storytelling untuk mendorong siswanya dapat bercerita tentang sesuai dengan arti BMC itu sendiri yang cerita. Nanti Bapak dan Ibu ya, eh, ada kaitannya dengan poin terakhir, gimana BMC, gimana storytelling, bla, bla, bla. Lalu selanjutnya adalah mendorong siswa memiliki timeline saat peluang yang sehingga bisa ditangkap. Nah, ini juga menjadi tugas Bapak dan Ibu serta siswa dan siswi ya. Gitu. Ketika Bapak siswa dan siswinya kan udah ikut mata kuliah teknopreneur di Golden Ticket Batch ini. Gitu. Nah itu nanti akan diajarkan peluang-peluang apa aja gitu ya, gimana caranya kita bisa berpikir out of mind gitu ya, pikir luas gitu. Dan nanti dipraktekkan di sekolah. Seperti kemarin Bu Ane cerita tentang camp dan lain sebagainya. Kan kita bisa ke sekolah bisa bikin ini camp ya, gitu, setiap jam kurang lebih luar jam kelas gitu ya, untuk eh, mendorong siswa dan siswi ini ya mahir bercerita kayak untuk melawan malu. Dan kalau mendapatkan itu siswa dan siswi itu jangan malu, malas dan cengeng. Kalau malu ya nggak akan maju-maju, malas apalagi, cengeng baru dikasih kesempatan sedikit aja udah nggak kuat, nggak mau. Inilah fungsi dari eh, bisnis model kanvas itu sendiri dan storytelling itu sendiri, lalu disertai dengan pengembangan usaha dan melihat peluang-peluang apa yang terjadi di pasar yang bisa ditangkap. Lalu SK kepala sekolah, sebagaimana yang sudah dicontohkan, itu wajib untuk dibuat dan dilaporkan sampai dengan deadline nanti tanggal 1 Oktober. Ya. Jadi kami berikan waktu kepada Bapak dan Ibu untuk membuat SK kepala sekolah. Jadi setelah ini mungkin Bapak dan Ibu PKK dan Bapak Ibu kepala sekolahnya bisa saling bersinergi ya satu sama lain untuk sama-sama merumuskan apa-apa aja yang akan dituangkan dalam SK kepala sekolah berkaitan dengan nilai pencatatan omset ya, kontrak omset siswa dan siswi ya, dan lalu juga eh, berapa omset yang dibutuhkan atau yang dihasilkan gitu ya untuk dicatatkan. Misalkan ya tadi nilai, kalau nilai 90 sampai 100 omsetnya berapa. Kalau kaca dari yang batch 1 kemarin gitu ya, yang sudah presentasi, karena nanti setiap bulan nanti Bapak dan Ibu diminta presentasi ya gitu, kaitan dengan apa-apa saja yang kami minta. Dan itu omsetnya beragam ya, ada yang nilai 90 sampai 100 omsetnya itu hanya 1 juta sampai 2 juta. Ada satu sekolah yang omsetnya 500.000 sampai 1 juta, 90 sampai 100 nilainya 500.000 sampai 1 juta. Nah itu balik lagi disesuaikan dengan kemampuan. Bapak bisa melihat ya kemampuan berwirausaha di sekolah Bapak dan Ibu itu satu. Yang kedua, peluangnya seperti apa. Dan yang ketiga adalah kemampuan siswa dan siswinya disesuaikan gitu. Jadi jangan mohon maaf ya Bapak Ibu ya, maksudnya jangan langsung memasang target omset tinggi gitu. Kecuali memang mampu ya silakan gitu. Karena ada kan beberapa seperti contoh siswinya Bu Asri ya, gitu. Dia masang kontraknya itu 500 ribu kalau nggak salah. Ternyata dia berjualan apa gitu saya lupa, omsetnya dia bisa sampai 10 juta lebih
Gitu. Itu tuh nilainya udah pasti 100 gitu. Dan si omset ini atau keuntungan yang dihasilkan oleh siswa dan siswi itu adalah memang mutlak untuk siswa dan siswinya ya Bapak Ibu ya gitu hasilnya gitu baik mereka secara individu atau secara berkelompok. Memang kebanyakan secara berkelompok ya satu kelompok itu 3 orang sebagaimana yang dicontohkan oleh Bu Asri gitu ya. Dan jualannya apa aja bebas silahkan. Jadi SK Kepala Sekolah eh, wajib untuk dibuat dan dilaporkan sampai tanggal 1 Oktober 2023. Dan lalu nah, ini yang terpenting. Setiap sekolah akan didampingi oleh PIC dari kami ya untuk dibantu pembuatan laporan dan monitoring konsepnya. Beserta indikator-indikator yang sudah dijelaskan di atas sampai dengan November 2023 serta akan diinformasikan segera. Gitu. Dan nanti setiap sekolah, Bapak dan Ibu ya, di sini ada 4 sekolah. Nanti akan kami berikan kontak atau PIC-nya nanti akan kami berikan gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu mohon PIC-nya juga untuk aktif ya gitu. Karena beberapa sekolah saya chat nggak aktif ya gitu, hanya diri aja dan lain sebagainya. Eh, karena ke depannya ini akan sangat penting untuk penyusunan laporan Bapak dan Ibu ya, karena kan dana yang diberikan perlu dilaporkan, ada laporan kegiatannya kan. Nah, PIC ini yang nantinya akan membantu Bapak dan Ibu untuk menyusun laporan dan juga akan membimbing sekolah Bapak dan Ibu serta siswa dan siswi di sekolah Bapak dan Ibu itu ya untuk mengajarkan tadi model kanvas, storytelling, lalu juga timeline pengembangan usahanya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Dan akan kami informasikan segera PIC yang akan mendampingi sekolah Bapak dan Ibu paling lambat di minggu depan. Gitu. Di minggu depan mungkin di hari Rabu paling lambat ya. Tapi kami usahakan nanti hari Senin PIC dari kami akan menghubungi sekolah Bapak dan Ibu semua gitu untuk mendampingi sekolah Bapak dan Ibu membuat laporan dan juga mengawasi apa-apa saja tadi yang sudah saya jelaskan. Dan bahan ini nanti akan saya share ya Bapak dan Ibu ya. Jadi silakan untuk dipelajari lebih lanjut. Nah, tadi ini timelinenya ya, timeline yang akan kita lakukan ke depannya. Mohon maaf ini tadi harusnya 1 Oktober ya, Pak Bapak dan Ibu ya. 1 Oktober hari Minggu ya, maaf maaf. 2 Oktober buat Ibu ya. Nanti akan saya revisi 1 Oktober kalau tidak salah hari ini. Jadi pengumpulan SK Kepala Sekolah itu tanggal 1 Oktober 2 Oktober 2023 di hari ini. Jadi jelasnya akan revisi kami. Nah, SK Kepala Sekolah itu apa sih? Gimana sih mekanismenya? Pada prinsipnya pengalaman saya ya ketika mendampingi salah satu sekolah ya gitu bahwa kepala sekolah serta guru-guru PKK-nya itu dikumpulkan gitu ya dalam satu ruangan saling memang ada pertentangan jadi dan pun kami coba meyakinkan gitu ya Pak Gatot ya, coba meyakinkan bahwa memang ya, mekanisme penilaian PKK SPHC seperti ini praktik 30% teori 70%-nya praktik. Kalau Pak Gatot bilang kalau misalkan ujiannya teori aja, ya udah kasih nilai KKM aja, nah, selesai. Tapi dia dapat apa ya? Dia cuma dapat ya itu tadi hanya teorinya aja gitu, pas praktek di lapangan. Malah ketika lulus kan malah lebih banyak praktek di lapangan ya kepada ibu ya gitu. Jadi memang melatih siswa dan siswi itu gitu. Memang kalau kata Pak Gatot, kalau banyak yang rontok itu pasti gitu. Memang misalkan bisa dibilang bah, hanya 2 atau 3 orang atau mungkin 5 orang lah paling berhasil aja sekolah nah ini gitu. Itu udah sangat sekali. Namun yang kami harapkan kalau memang siswa dan siswinya memiliki kegiatan atau keinginan yang kuat untuk berwirausaha gitu ya, saya yakin sih pasti akan aja gitu ya dengan jadi SK Kepala Sekolah itu adalah Wakasek Kesiswaan sebagai Ketua Program SPW atau PKK dan nama guru PKK dan PKK atau aktif ada dalam SK tersebut. Diikuti tabel nama kapten dan kru dan anggota kelas tersebut yang ada di dalam SK Kepala Sekolah. Serta konversi omset terdapat nilai PKK dalam raport bulan Desember dan Juni. Nah, mungkin Bapak Ibu, tadi nanti kami akan berikan contohnya. Ya, SK Kepala Sekolah seperti apa. Jadi Bapak dan Ibu tinggal mengikuti dan tinggal menyesuaikan isi yang ada di SK Kepala Sekolah masing-masing Bapak dan Ibu. Contohnya udah ada, nah tinggal disesuaikan aja. Nanti akan kami berikan atau akan kami share ulang materinya. Nah,
Ini yang terpenting juga, presentasi setiap sekolah peserta. Ini timeline presentasi, tanggal dan jam yang akan ditentukan kemudian, Bapak Ibu ya. Itu SK Kepala Sekolah plus NIB kami akan rencanakan di awal Oktober untuk sekolah Bapak dan Ibu presentasi ya berkaitan dengan ini. Lalu yang kedua, konsistensi omset per minggu tiap rombel PKK. Nah, jadi yang pertama tahapannya adalah Bapak dan Ibu presentasi dulu di SK Kepala Sekolah plus NIB-nya. Apakah sudah dibuat SK Kepala Sekolahnya atau belum? Kan NIB-nya juga sudah dibuat atau belum? Kalau sudah, bagaimana mekanismenya? Kalau belum, kenapa? Apa kendalanya? Seperti itu. Lalu di pertemuan selanjutnya, di pertengahan Oktober, Bapak dan Ibu serta teman-teman siswa dan siswi ya, akan menceritakan atau menjelaskan mengenai konsistensi omset per minggu tiap rombongan belajar PKK. Gitu. Nanti dicatat tuh omset-omsetnya tuh sesuai dengan contoh yang Mas Vicky ya. Mungkin nanti Mas Vicky bisa share screen kan sedikit ya mengenai tabel pencatatan omset ya berkaitan dengan apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah lain. Lalu selanjutnya poin ketiga adalah bisnis model kanvas yang kami rencanakan untuk tiga ini di akhir Oktober. Bisnis model kanvas ini nanti gimana cara pembuatannya, gimana cara pengaplikasiannya. Jikalau Bapak dan Ibu bingung, nanti kan ada PIC-nya. PIC-nya nanti yang akan membantu Bapak dan Ibu untuk membuat bisnis model. Lalu yang selanjutnya adalah timeline usaha strategi untuk mencapai omset yang diinginkan. Nah, ini juga nanti Bapak dan Ibu, siswa dan siswinya ya khususnya, ini nanti akan presentasi berkaitan dengan timeline berusaha ini. Gitu. Gimana mencapai omset yang diinginkan. Gitu. Lalu selanjutnya, website dan video testimoni. Nah, ini juga menjadi penting ya. Itu akan ke ini minggu pertengahan ya Bapak dan Ibu ya. Timeline berusaha ini kami rencanakan. Dan website ini November akhir. Jadi ini baru estimasi. Dan kalau ada perubahan nanti akan kami informasikan segera mungkin. Dan yang terakhir adalah website dan video testimoni, yang mana website dan video testimoni ini di mana mereka nanti membuat suatu website ya untuk usaha mereka gitu ya, bisa website sekolah gitu ya, websitenya juga nggak perlu yang berbayar, yang gratis juga banyak ya, Handphone, spot itu dipersilahkan. Dan video testimoni ini adalah testimoni dari mereka-mereka yang menjual produknya ke konsumen gitu. Jadi konsumen diminta untuk membuat video testimoni, misalkan ini tipsnya enak, baik, dan lain sebagainya gitu. Itu nanti akan menjadi portfolio atau yang dilaporkan atau yang harus dipresentasikan ke kami. Gitu. Jadi ini memang panjang sekali ya langkah-langkahnya, namun jangan khawatir Bapak dan Ibu, ada PIC yang akan mendampingi sekolah Bapak dan Ibu. Gitu. Nah, ini lanjutan ya berkaitan dengan golden ticket yang kemarin sudah saya paparkan. Nah, siswa golden ticket di sini wajib mengkompilasi semua kisah kewirausahaan siswa SMK menjadi buku digital untuk promosi mereka dan sekolah. Jadi ini salah satu tugas siswa golden ticket nantinya yang akan menjadi tugas gitu ya, tugas mereka gitu ya untuk memenuhi mata kuliah golden ticket tadi ya, course golden ticket Technopreneur, lalu juga untuk membantu sekolahnya gitu untuk promosi dan promosi dan promosi mereka dan sekolah gitu. Dan kita lanjut di slide selanjutnya. Ini yang terakhir adalah monitoring sesuai timeline dalam slide sebelumnya. Nah, ini juga berkaitan dengan pengembangan penjualan dan omset masing-masing maupun jumlah yang digerakkan oleh semua siswa. Nah, ini nanti yang akan dibantu oleh PIC ya Bapak dan Ibu ya. Itu yang terakhir di akhir November, menyiapkan bahan laporan dan presentasi yang diselenggarakan oleh direktorat dan diambil secara daring. Jadi memang nanti di akhir atau di awal November ya, gitu. Akhir November atau awal Desember. Jadi nanti memang setiap sekolah yang mengikuti training PKK ini, kami harapkan yang progresnya bagus, yang progresnya sesuai dengan harapan, nantinya akan dipamerkan gitulah ya, istilahnya. Akan di eh, direktorat nanti akan membuat suatu acara itu yang mana nantinya akan memamerkan hasil-hasil pola atau sistem PKK yang sudah berjalan di masing-masing sekolah gitu. Yang mana sudah kalau di B1 sudah kelihatan ada beberapa sekolah yang memang sistemnya bagus gitu ya. Dan uh, ini harapkan juga di B3 ini nantinya ketika setiap sekolah uh, sistem PKK-nya bagus, 5 poin-poin tadi yang saya minta berjalan dengan baik, nah nanti akan uh, dipresentasikan gitu oleh masing-masing sekolah ke direktorat.
SMK. Kan itu tadi ya, balik lagi cara laporan, tanggung jawaban dana dan lain sebagainya kan tentu harus dilaporkan ya kepada direktorat SMK yang memberikan dana gitu. Dan di sini kami membantu selain menyediakan training juga membantu pengerjaannya sampai selesai nanti. Yang mengerjakan tetap bapak dan ibu ya dari sekolah, namun dibantu nanti mekanismenya oleh PIC dari tim kami. Ada 10, kalau tidak salah ya Mbak Hanifah ya, 10 orang PIC dari kami, namun karena 4 sekolah nanti hanya 4 orang nanti yang akan megang sekolah bapak dan ibu, masing-masing satu. Jadi mungkin itu dari saya untuk timeline tugas yang harus dikerjakan oleh bapak dan ibu. Nanti bisa ditanyakan ke kami, ke saya, atau misalkan nanti ke PIC-nya masing-masing. Paling lambat Rabu, paling cepat insya Allah Senin, nanti PIC-nya sudah menghubungi Bapak dan Ibu untuk membantu pengerjaan 5 aspek yang tadi saya ingin. 5 aspek di sini ya. SK Kepala Sekolah, konsistensi omset per minggu, bisnis model kanvas, timeline berusaha strategi untuk mencapai omset yang diinginkan, dan website dan video testimoni. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke diskusi ya, diskusi tanya jawab berkaitan dengan ini. Nah, mungkin Mbak Anifa bisa menjelaskan sedikit berkaitan dengan monitoring ya yang akan dilakukan. Lalu juga Mas Vicky mungkin nanti bisa menjelaskan sedikit berkaitan dengan eh, konsistensi omset ya, gimana pencatatan omsetnya, bisnis model dan juga bisnis model kanvas mungkin. Itu ya, karena ini dua komponen yang penting gitu ya untuk laporan dan juga untuk penilaian setiap sekolah. Silakan Mbak Anifa. Baik, Pak Raka. Selamat pagi, Bapak dan Ibu guru. Perkenalkan nama saya Anifa Auri Abdari, bisa dipanggil Anifa. Di sini saya menjadi penanggung jawab untuk monitoring progres dari penugasan yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu semua. Nah, di kami itu kami memiliki 11 anak yang nantinya akan membantu untuk memonitoring begitu ya. Jadi nanti 11 anak tersebut akan kami berikan kontak PIC dari sekolah masing-masing, dari sekolah Bapak Ibu, lalu kemudian mereka akan menanyakan terkait progres penugasan yang sudah dilaksanakan begitu. Nah, setelah itu mereka akan laporan kepada saya bagaimana progres penugasan yang telah dilakukan dalam sekolah tersebut. Nah, apabila ada kendala atau mungkin ada sesuatu yang dirasa kurang paham, Bapak Ibu bisa langsung tanyakan kepada mentor tersebut, kepada PIC nanti yang akan kontak Bapak Ibu. Itu bisa ditanyakan ke mereka, kendalanya seperti apa, bisa diceritakan saja begitu. Nah, nanti kalau mereka tidak mungkin tidak bisa menjawab, nanti mereka pasti akan follow up ke saya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu nanti juga menemui atau mungkin PIC yang saya kirimkan begitu kurang kurang fast respon, itu nanti bisa hubungi saya gitu ya. Tadi nomor saya ada di grup juga begitu. Nanti bisa langsung ke saya, kendalanya mungkin bisa diceritakan langsung ke saya. Seperti itu. Mungkin seperti itu untuk proses monitoringnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih Mbak Hanifah. Sebelum eh, diskusi ya untuk sesi tanya jawab, Mas Vicky mungkin bisa ceritakan sedikit kembali mengenai pencatatan omset ya, dan lalu juga bisnis model kanvas yang itu jadi poin penting ya buat teman-teman di masing-masing sekolah untuk membantu pengembangan PKK di masing-masing sekolah. Oke, baik Pak. Apa suara saya sudah terdengar? Siap, aman Mas Vicky, silakan. Bentar, bentar ya Pak ya. Mbak boleh itu.
gitu. Jadi mungkin dimulai dari BNC terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Jadi BNC itu seperti yang sudah saya paparkan kemarin, bisnis model kanvas adalah kita mengenai bagaimana perusahaan Anda beroperasi atau bagaimana identifikasi usaha yang telah dijalankan. Nah, di sini itu ada 4 pertanyaan penting yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri sebagai pelaku usaha. Mas Uh, Vicky, sorry, suaranya kurang clear. Oke, sebentar. Bagaimana Pak? Sudah cukup jelas. Oke, silakan. Oke. Jadi ada 4 part yang perlu kita uh, tanyakan kepada diri kita sendiri sebagai pelaku usaha ketika kita akan membuat atau merangkai si bisnis model kanvas kita. Yang pertama adalah siapa pelanggan kita, yang kedua nilai apa yang dihargai oleh pelanggan kita, dan bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis kita. Dan yang terakhir, apa logika bisnis yang mendasari mengapa kita bisa menyampaikan nilai yang dicari pelanggan dengan biaya yang tepat, seperti itu. Nah, bisnis model kanvas itu apa sih sebenarnya? Bisnis model kanvas adalah sebuah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Jadi dalam bisnis model kanvas ini, dia adalah sebuah cerita yang berbentuk visualisasi seperti itu. Nah, untuk bisnis model kanvas itu sendiri, kita punya 9 elemen penting. Yang pertama itu ada revenue model, customer segment. Yang kedua ada value proportion. Yang ketiga ada channels. Yang keempat ada customer relationship. Yang kelima ada revenue model. Dan yang keenam ada resources. Yang ketujuh ada activities. Yang kedelapan ada key partners. Dan yang kesembilan ada cost structure. Di mana 9 part ini mempunyai pengertian yang berbeda-beda gitu. Nah, 9 elemen bisnis model kanvas ini, yang pertama adalah segmentasi pelanggan atau siapa pengguna kita dan siapa pelanggan kita yang mau membayar produk kita. Seperti itu. Menghargai gitu. Nah, yang kedua ada nilai proporsi, suatu nilai yang dijanjikan perusahaan atau pelaku usaha untuk diberikan kepada pelanggan jika mereka membeli produknya. Dan masalah apa yang perlu kita selesaikan. Jadi ketika Bapak dan Ibu menjual sesuatu, masalah apa yang terselesaikan dari produk atau jasa dari Bapak dan Ibu serta murid-murid yang lainnya. Seperti itu. Yang ketiga ada channel saluran, bagaimana pelanggan kita menemukan, membeli, dan menggunakan produk kita. Nah, ini adalah bagaimana interaksi kita dengan si pelanggannya, seperti itu. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan yang nomor 4 ya. Part nomor 4, bagaimana kita berinteraksi dengan pelanggan kita, seperti itu. Dan yang kelima ada revenue model atau model pendapatan, dari mana pendapatan kita berasal. Nah, ini adalah seperti halnya ketika pasar kita tuh ada di mana sih, seperti itu. Nah, yang keenam ada resources atau sumber daya, yang berarti barang, jasa, atau infrastruktur apa yang kita gunakan atau yang kita pakai dalam melakukan kegiatan berwirausaha, entah itu produksi, distribusi, maupun pemasarannya, seperti itu. Dan yang ketujuh ada activities,
atau kegiatan apa yang akan kita lakukan dengan sumber daya kita. Setelah kita mempunyai sumber daya, entah itu jasa ataupun produk, itu apa yang akan kita, bukan produk, maksudnya kayak barang gitu ya, barang. Nah, itu apa yang akan kita lakukan dengan barang-barang tersebut seperti itu. Yang kedelapan ada key partner atau mitra kunci, siapa pemasok dan penyedia layanan kita. Jadi siapa yang memiliki sumber daya awal atau bahan awal lah ya, bahan awal dari produk yang kita jual seperti itu. Yang kesembilan ada cost structure atau struktur biaya, di mana berapa total biaya produksi dari si produk atau jasa yang kita tawarkan seperti itu. Dan ini adalah salah satu contoh dari BMC toko olahraga, di mana setiap BMC itu tentu ketika usahanya berbeda jelas berbeda ya, karena setiap usaha memiliki karakteristik yang berbeda. Bahkan usaha yang sama pun mungkin akan memiliki BMC yang berbeda karena mungkin sumber daya yang berbeda atau bahkan mungkin pasar atau market yang berbeda juga gitu. Seperti itu. Mungkin dari pemaparan BMC apa ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Sambil saya lanjut terlebih dahulu ya untuk pemaparan tabel omset juga ya Pak Raka ya. Nah, tabel omset ini yang kita kerjakan selama ini, yang kita kembangkan adalah tabel omset dengan menggunakan spreadsheet atau secara manual, belum menggunakan aplikasi seperti yang dipaparkan oleh Pak Ramdan kemarin. Tapi untuk pengisiannya juga ini nggak kalah, karena kalau misal karena ini spreadsheet jadi basisnya online, jadi nggak terlalu tertinggal gitu ya Bapak dan Ibu ya kan. Tapi untuk pengenalannya mungkin ini menjadi salah satu alternatif atau sebuah solusi untuk kita seperti itu. Nah, di sini eh, tabel omset yang sebentar, yang disusun itu cukup mudah ya. Maksudnya dalam parameternya atau pengisian si tabel-tabelnya itu cukup sederhana, di mana di sini hanya ada nomor, nama, setelah itu asal instansi, dan juga link portofolio ini bisa menyesuaikan, dan juga jenis usaha ini yang harus ditekankan ya. Maksudnya ini tuh harus ada gitu, seperti itu, jenis usaha apa yang dijalankan seperti itu. Dan di sini di sini eh, ketika menyebar atau kita mau mengisikan link ini secara uh, banyak, maksudnya secara dilakukan oleh banyak orang gitu ya, itu bisa berupa link disebarkan seperti itu. Nah, untuk pengisiannya itu tabel omsetnya bisa disesuaikan, bisa nanti itu setiap minggu atau bahkan setiap harinya juga dipersilahkan. Seperti itu. Jadi kemungkinan biasanya untuk kalau misal konteksnya adalah monitoring dari tabel omset itu biasanya mungkin akan per minggu. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan Bapak dan Ibu, dipersilahkan. Itu mungkin sekilas ya, hanya mengingatkan kembali gitu Bapak dan Ibu ya, terkait dengan penerbangan omset. Bisa dilihat nanti Mas Vicky, mungkin ini juga udah dilampirkan di Google Drive ya, Mas Vicky ya. Ya Pak, sudah ada di Google Drive semua. Ya, jadi Bapak dan Ibu untuk tabel pencatatan omset secara manual gitu ya, bisa referensinya bisa ke sini. Tuh. Dan kalau misalkan mau lewat aplikasi atau website gitu ya, nah nanti kami akan bantu kontak ke Pak Ramdan gitu untuk membantu gitu. Nah, Bapak dan Ibu sampai di sini tadi penjelasannya Mbak Anifa untuk monitoring dan lalu juga untuk penjelasannya Mas Vicky berkaitan dengan tabel pencatatan omset dan lalu juga tadi berkaitan dengan timeline ya yang akan dilakukan Bapak dan Ibu sampai bulan November nanti. Apakah ada pertanyaan atau yang akan mau didiskusikan dipersilahkan. Bisa di kolom chat atau eh, bisa di unmute. Dipersilakan Bapak dan Ibu.
semua ini. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Jadi untuk siswa dan siswi di sekolah Bapak dan Ibu yang pastikan sudah ikut mata course Technopreneur ya, Mbak Hanifa sudah di-invite semua ya? Iya, Pak, sudah semua, Pak. Sudah semua ya. Yang storytelling juga Mas Vicky sudah ya? Ada beberapa siswa dan siswi yang pilih storytelling ya. Salah satunya ini ada Mbak Hilya dari SMPN 5 Kolaka. Eh, Selain Technopreneur, dia ngambil storytelling. Ini ada beberapa ya, ini saya jelaskan atau saya bacakan gitu ya. Siswa dan siswi yang memang sudah memilih atau sudah mendaftar gitu ya. Karena mendaftar di sini nggak perlu bayar lagi ya, karena kan sudah dibayarkan oleh sekolah gitu ya melalui program ini gitu. Jadi silakan feel free siswi untuk masuk ikut kelas Technopreneur dan juga course yang dipilih selain Technopreneur. Seperti di sini, Mas Sakidin dari CMK YBS Tirta Mulia yang memilih data science. Lalu ada ini Mbak atau Mas ya, Ananda Rizky Febrianti dari Tirta Mulia juga yang memilih data science juga. Nah, lalu selanjutnya Mas Nahdlatul Hairul Ramadhani itu memilih data science juga dari Tirta Mulia. Lalu ada Mbak Fitka Tunisa dari SMK 5 Kolaka Utara memilih storytelling. Mas Alfat Akbar dari Kolaka Utara juga memilih data science dan Mas Arbaim memilih metaverse dan Mbak Hilya tadi ya sudah memilih storytelling. Jadi ada dua orang storytelling. Lalu dari SMKN 1 Arosbaya ada Mbak Siti Amina yang memilih course front end back end. Lalu terakhir adalah Mbak Novidatul Kamilah dari Arosbaya juga yang memilih data science gitu. Jadi kami harapkan siswa dan siswi yang tadi saya sebutkan namanya itu bisa membantu pengembangan teknopreneur atau kewirausahaan atau PKK di sekolah masing-masing ya. Dan lalu juga untuk of course yang lain, mata bidang yang lain, selain untuk mengembangkan kemampuan diri dari teman-teman juga, gitu, nantinya bisa menjadi tutor sebaya bagi teman-teman di masing-masing sekolah yang memiliki minat untuk belajar seperti data science, seperti metaverse gitu. Jadi kami harapkan sustainability-nya itu terbangun. Kalau kita meminjam kata Pak Gatot ya, sempurna itu pasti enggak gitu. Tapi ketika ada prosesnya kita jalankan, setidaknya ada beberapa hal yang teman-teman bisa tawarkan ke sekolah gitu. Dan jadi nilai plus juga buat teman-teman gitu. Walaupun misalkan nantinya setelah lulus atau setelah lulus dari SMK ya teman-teman nggak memilih untuk melanjutkan ke PENS gitu ya. Karena ini kan eh, setelah ngambil course ini kan nantinya dikonversikan SKS-nya gitu ya. Jadi kuliah di PENS-nya ini jadi lebih apa namanya jadi lebih singkat gitu ya. Karena sudah ngambil beberapa SKS di awal, katakanlah seperti itu gitu. Walaupun misalkan nantinya tidak memilih untuk kuliah di PENS gitu, nantinya akan ada sertifikat gitu ya bahwa teman-teman sudah mengikuti course yang diambil di Seameo gitu, di Golden Ticket Seameo dan PENS gitu. Jadi itu ya Bapak dan Ibu serta teman-teman. Jadi penting sekali eh, fungsi dan juga kemampuan dari siswa dan siswi yang mengikuti Teknopreneur untuk mengimplementasikan atau untuk mengintegrasikan gitu ya sistem PKK yang ada di sekolah gitu. Jadi siswa dan siswi ini akan membantu mereka gitu ya guru-guru lalu juga sekolah untuk mengembangkan PKK-nya gitu, membantu guru-guru dan juga membantu siswa dan siswi yang lain sebagai kapten dan danrub. Sistemnya kurang lebih seperti itu gitu. Nah, silakan Bapak dan Ibu jika ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang paham misalkan atau masih bingung atau pengen lebih jelas lagi gitu ya berkaitan dengan tadi ya sistem ya. eh, Apa-apa saja yang harus dikerjakan secara bareng-bareng dengan kami. Lalu juga nanti akan didampingi oleh PIC-nya untuk sekolah masing-masing. Silakan Bapak dan Ibu, saya tunggu.
Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Oke, jikalau tidak ada pertanyaan, ya mungkin semoga Bapak dan Ibu semua sudah paham ya gitu dengan apa yang saya, Mas Vicky dan Mbak Anifah paparkan. Ya, kita akan lihat, kita akan cek Bapak dan Ibu untuk PIC-nya. Nanti PIC-nya Mbak Anifah ya setiap hari ya nanti ya akan chat terus ya ke PIC-nya masing-masing ya. PIC Iya, betul, Pak. ya, PIC dari kami nanti akan menghubungi Bapak dan Ibu yang sudah mengisi Google Form kemarin, Google Form pendaftaran kemarin, gitu ya. Jadi kami harapkan eh, juga ada kerjasama ya, kita saling saling kerjasama ya antara PIC yang nanti akan membantu sekolah Bapak dan Ibu dengan Bapak dan Ibu yang Bapak dan Ibu yang nantinya akan yang menjadi PIC di atau yang mengisi Google Form pendaftaran gitu. Jadi kami harapkan ada kerjasama ya gitu antara kami di benar Bapak dan Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Kami tunggu ya Bapak dan Ibu, silahkan feel free untuk bertanya gitu ya, dan silahkan bertanya apapun nanti ke PIC-nya karena ini penting juga untuk laporan Bapak dan Ibu ke Direktorat SMK gitu. Jadi kami di sini membantu Bapak dan Ibu gitu ya untuk membuat laporan kinerjanya dan lalu juga untuk bersama-sama membangun sistem PKK yang baik gitu ya. Membangun sistem PKK yang sustainability, kesulitan di awal itu pasti Bapak dan Ibu ya, banyak bingung itu pasti juga karena di awal juga ketika merumuskan ini beberapa tahun lalu ya saya sama Pak Gatot juga agak kesulitan gitu ya. Sekolah-sekolah juga agak kesulitan, tapi sudah ada beberapa contoh yang memang sekolah bisa melakukan dengan baik. Dan kami harapkan di sekolah Bapak dan Ibu juga bisa melakukan hal yang sama, dibantu oleh kami, dibantu oleh PIC atau teman-teman dari kami yang akan membantu pengembangan sekolah Bapak dan Ibu melalui training PKK. Oke, izin share ya contoh SK sekolah. Nah, ini akan coba saya share. Mas Vicky bisa share SK kepala sekolah contohnya? Oke, sebentar ya Pak. Ya, saya cari-cari sebelum itu. Sebenarnya sudah ada ya di grup di link materi sebenarnya. Nanti coba kita akan Sebentar Pak. Saya izin share screen. Silakan Pak. ya ini Bapak dan Ibu ya untuk contoh SK kepala sekolah yang ada atau yang menjadi contoh ini pertama kali SK kepala sekolah dibuat sebagai contoh untuk program PKK ya. Ini sudah ada di Google Drive yang kami share dari awal. Ini akan coba kami share ulang lagi. Ini di buku Juknis ya, Mas Vicky ya. Nama Betul Pak. filenya ya. Iya, Buku buku Juknis PKK di halaman 32. Bapak dan Ibu bisa cek ya. halaman 27 Pak, maaf. Oh, halaman 27, Mas. Oke, oke, halaman 27. Sorry. Halaman 27 link materinya nih akan saya share lagi. Jadi setiap materi yang sudah kami berikan di setiap harinya itu sudah diupload di sini. Bapak Ibu bisa buka link ke Drive yang ada, yang sudah saya share di kolom chat, lalu klik di folder hari Senin. Nama filenya buku Juknis PKK ya Mas Vicky ya. Betul Pak. Buku Juknis PKK, lalu Bapak Ibu bisa langsung cek di halaman 27. Nah ini halaman 27 ini yang di share oleh Mas Vicky ya. Di share screen. Nah, nanti Bapak dan Ibu tinggal tinggal
melihat SK ini. Lalu isinya ya disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Jadi ini sebagai acuan aja ya Bapak dan Ibu ya. Kalau misalkan Mas Vicky bisa ke bawah lagi. Bisa ke bawah. Ke bawah lagi. Yang ada kontrak Mas Vicky yang ada omset. Nah, di atas. Sorry. Nah ini. Nah ini kan kalau SMK 3 Bandung, ini kan 2 tahun yang lalu ya, besaran omsetnya itu kalau nilai 75 sampai 80, 200.000 sampai 300.000. Kalau 96 sampai 100 nilainya itu lebih dari 1 juta. Gitu. Ini kan di awal dicoba dan ternyata banyak siswa dan siswi dari SMK 3 Bandung ini ya tinggi banget nih omsetnya, ada yang sampai 5 juta, ada yang sampai 10 juta. Nah, eh, akhirnya kan setelah seperti yang diceritakan Bu Astri kemarin ya, akhirnya oh ternyata kemampuan anak ini hebat juga ya, jago juga ya. Akhirnya tentang nilainya lalu dan juga besaran omsetnya ya ditinggiin gitu, ditinggiin akhirnya gitu, di apa standarnya ditinggikan lah intinya seperti itu gitu. Nah, kami tidak itu diserahkan ke sekolah Bapak dan Ibu gitu. Itu untuk rentang nilai dan besaran omset disesuaikan dengan kemampuan yang ada di sekolah Bapak dan Ibu, lalu juga disesuaikan dengan kesepakatan antara siswa sorry, kesepakatan antara guru PKK dengan kepala sekolahnya. Jadi jangan sampai rentang nilai ini jadi memberatkan siswa dan siswi juga gitu loh Bapak dan Ibu. Jadi maksud saya kalau di SMK 3 besarannya segini, kalau di SMK Bapak dan Ibu bisa lebih tinggi, siapa memang kemampuannya cukup bagus dan sayang sayang banget kalau misalkan omsetnya 200 dapat nilainya 100 gitu, sayang banget. Tapi kalaupun misalkan omsetnya di bawah ini ya nggak apa-apa juga gitu, karena yang terpenting adalah melatih siswa dan siswi untuk mau berwirausaha melawan malu malas dan cengeng ya itu tadi, dan uangnya itu yang dihasilkan itu adalah bonus gitu. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini hanya jadi acuan aja, bukan bukan jadi patokan bahwa sekolah kita harus seperti ini gitu. Enggak. Itu disesuaikan lagi dengan kemampuan sekolah Bapak dan Ibu dan kemampuan siswa dan siswinya. Itu untuk SK kepala sekolah ya. Ya dari Ibu atau Bapak Amriyadi SMK 5 Kolaka Utara. Sama-sama ya, Bapak atau Ibu. Bisa dilihat untuk Bapak dan Ibu semua di halaman 27 folder hari Senin dengan nama folder buku juknis PKK. Oke, terima kasih Mas Vicky sudah dibantu share screen. Silakan Bapak dan Ibu jika ada lagi yang mau ditanyakan, dipersilakan. Silakan Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin saya akan cukupkan ya kegiatan hari ini. Semoga Bapak dan Ibu sudah kaitan dengan teknis yang tadi sudah kami lakukan atau sudah kami jelaskan. Ya, semua materi yang ada yang sudah di-share atau sudah dipaparkan kepada Bapak dan Ibu di minggu ini itu sudah kami semua simpan di Google Drive, yang mana Google Drive linknya sudah kami share di chat meeting ya. Dan lalu juga semua rekaman sudah bisa juga ditonton kembali ya oleh Bapak dan Ibu jika Bapak dan Ibu masih bingung dengan materi-materi yang kami berikan gitu ya, silakan diakses ulang gitu. Dan kami harapkan nantinya ada kerjasama antara PIC dengan sekolah Bapak dan Ibu. Kami harapkan semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan dari semuanya. Bapak dan Ibu, laporannya bisa selesai, tugas-tugasnya bisa tugas-tugasnya bisa dikerjakan dengan baik dan nantinya akan meningkat ya Bapak dan Ibu gurunya serta siswa dan siswinya. Dan lalu juga
kami juga bisa membantu ke sekolah Bapak dan Ibu ya, melalui PIC kami yang akan membantu Bapak dan Ibu dalam pengerjaan laporan. Dan terakhir, link absensinya mohon diisi. Untuk hari ini, kolom chat sudah saya share Bapak dan Ibu. Silakan diakses link absensi yang sudah di-share. Jikalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin saya akan cukupkan pertemuan pada kesempatan kali ini. Memang hari terakhir ini hanya menjelaskan tugas saja ya, itu tidak ada materi lagi gitu ya, hanya tugas-tugas saja. Tadi hanya pengulangan sedikit dari Mas Vicky dan juga Mbak Anifah tentang monitoring. Jikalau nanti ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, silakan bisa dikontak saya. Ada Mas Vicky, ada Mbak Anifah, lalu juga ada Pak Gatot juga gitu untuk menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan bagaimana strategi atau bagaimana timeline presentasi yang nantinya akan dijelaskan oleh Bapak Ibu serta teman-teman semua gitu. Dan tadi untuk timeline waktunya nanti akan kami informasikan segera mungkin. Jadi Bapak Ibu, kami akan informasikan paling lambat biasanya 1 minggu atau 3 hari lah sebelum Zoom gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu serta teman-teman sudah bisa siap-siap gitu bahwa oh ini bahan-bahan yang akan saya kerjakan, bahan-bahan apa aja ini yang akan saya presentasikan dan lain-lain. Jadi udah siap. Intinya seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan cukupkan. Terima kasih banyak atas kerjasamanya Bapak dan Ibu serta teman-teman semua, Mas Vicky, Mbak Anifa, dan Bapak Ibu guru serta siswa-siswi dari 4 sekolah yang ikut kegiatan kali ini. Terima kasih banyak saya aturkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada kesalahan dan atau ada ketidaksesuaian dalam kegiatan ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Pasti akan ketemu lagi ya di setiap bulan ya berkaitan dengan monitoring yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Anifah. Baik, saya cukupkan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Jumat, selamat menjalankan aktivitas kembali. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vicky, bisa di-editing. Terima kasih Bapak dan Ibu.